Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hana Destiny Banurea dengan NIM 210306071 dari kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan mengenai mineral dan vitamin. Hal ini untuk memenuhi penugasan praktikum biokimia yang diampu oleh Ibu Tati Vidianasari, SPTMP. Nah, untuk pertanyaan pertama mengenai mineral, yaitu jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum pada ternak. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup yang dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Berdasarkan kegunaannya, mineral dalam aktivitas hidup dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang non-esensial. Nah, mineral esensial inilah yang berfungsi sebagai pembangun tulang dan gigi. Lalu, berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi menjadi mineral makro dan mineral mikro. Contoh dari mineral makro yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, kalor, sulfur, dan magnesium. Lalu, contoh dari mineral mikro yaitu besi, seng, tembaga, mangan, yodium, kobalt, molibdenum, dan selenium. Pada ternak juga terdapat mineral atau abu dengan kadar mineral dalam tubuh ternak mencapai 3-5%. Selanjutnya untuk poin kedua yaitu fungsi umum dari mineral. Yang pertama, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin. Yang kedua, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh. Yang ketiga, mempertahankan tekanan osmotik seluler. Yang keempat, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, yaitu magnesium, seng, dan kalsium. Yang kelima, mencegah kekejangan. Yang keenam, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat daging. Selanjutnya, yaitu jelaskan masing-masing mineral makro dan mikro pada tubuh ternak. Berdasarkan jumlahnya, mineral tadi dapat dibagi menjadi mineral makro dan mineral mikro. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi dari kedua mineral tersebut. Yang pertama yaitu fungsi dari mineral makro dalam tubuh ternak. Yang pertama ada kalsium yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi dan pembekuan darah. Lalu kontraksi urat daging. Mineral kalsium ini 20% terdapat dalam air susu. Selanjutnya ada fosfor yang berfungsi sebagai pembentukan tulang dan gigi, metabolisme energi, merupakan bagian dari DNA RNA di mana 0,09% terdapat di dalam air susu. Selanjutnya ada natrium yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan transmisi saraf. Selanjutnya ada kalor yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, dan sekresi cairan atau gastrage. Yang kelima yaitu kalium yang berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, dan sebagai aktivator enzim. Selanjutnya ada magnesium yang berfungsi sebagai pembentukan tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipid. Nah, selanjutnya yaitu fungsi dari mineral mikro dalam tubuh ternak. Yang pertama ada zinc yang berfungsi sebagai komponen dan aktivator enzim dan sebagai penyembuhan luka. Yang kedua ada ferrum yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin dan merupakan bagian dari sistem enzim. Selanjutnya ada kuprum yang berfungsi sebagai pembentukan hemoglobin, pigmen, dan koenzim. Selanjutnya ada iodin yang berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentukan hormon tiroksin. Selanjutnya ada sulfur yang berfungsi sebagai sintesis protein, mikroba, otot, dan asam-asam lemak. Yang keenam ada kobalt yang merupakan bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan dari mikroba rumen. Selanjutnya ada selenium yang berfungsi sebagai metaloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 yang berasosiasi dengan vitamin E dan sebagai sistem imunitas. Yang kedelapan ada molibdenum merupakan bagian dari enzim sulfide oksidase yang berfungsi untuk oksidasi sulfide. Nah,
Selanjutnya, untuk materi mengenai vitamin. Untuk pertanyaan pertama mengenai vitamin, yaitu menjelaskan apa itu pengertian dari vitamin. Vitamin adalah substansi organik yang dibutuhkan oleh ternak dalam jumlah yang sangat sedikit, berguna untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh agar berjalan normal, termasuk kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi. Nah, yang kedua yaitu jelaskan sifat-sifat umum dari vitamin. Sifat-sifat umum vitamin ini ada dua, yaitu larut dalam lemak dan larut dalam air. Nah, ciri-ciri larut dalam lemak ini yaitu terdiri dari unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Lalu mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. Lalu, ciri-ciri berikutnya tidak terdapat di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman, kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. Selanjutnya, yaitu menyusun struktur jaringan. Lalu, diserap bersama lemak. Tentunya vitamin larut dalam lemak diabsorpsi dari saluran pencernaan bila ada lemak. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan penyerapan lemak adalah ukuran partikel atau adanya empedu yang dapat meningkatkan penyerapan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam lemak disimpan pada deposit lemak dan penyimpanan akan meningkat dengan meningkatnya konsumsi vitamin yang larut dalam lemak. Lalu, ciri-ciri berikutnya dikeluarkan melalui feses. Vitamin yang larut dalam lemak juga dapat disekresikan melalui feses. Lalu ciri-ciri berikutnya kurang stabil, dapat dipengaruhi oleh cahaya, oksidasi, dan lain-lain. Secara fisiologi, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Secara fisiologis, vitamin yang larut dalam lemak dibutuhkan dalam pengaturan metabolisme. Selanjutnya yaitu larut dalam air. Ciri-cirinya yaitu tidak hanya tersusun oleh karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, atau kobalt. Tidak ada dalam bentuk provitamin. Contohnya triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. Selanjutnya terdapat di semua jaringan. Vitamin yang larut dalam air ini sebagian besar terlibat dalam transfer energi, karena vitamin ini ada di setiap jaringan hidup, tersedia dan dibutuhkan. Ciri-ciri selanjutnya diserap dengan proses difusi. Biasa artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah. Ciri-ciri berikutnya sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. Lalu, vitamin yang larut dalam air tidak disimpan secara khusus dalam tubuh, dikarenakan setiap sel hidup mengandung semua vitamin B. Ciri-ciri berikutnya dikeluarkan melalui urin, tetapi tidak jarang juga diekskresikan melalui feses. Ciri-ciri selanjutnya yaitu vitamin yang larut dalam air relatif stabil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis vitamin beserta fungsi-fungsinya. Yang pertama yaitu vitamin A atau retinol. Fungsi dari vitamin A mempunyai 3 peranan penting di dalam tubuh, yaitu pada mata dan epitel dan tulang. Vitamin selanjutnya yaitu vitamin B. Vitamin B ini dapat dibagi menjadi 2 golongan, yaitu vitamin B yang berhubungan dengan pelepasan energi dari bahan makanan, seperti tiamin atau B1, riboflavin, B2, nikotianin, asam pentotenat, dan biotin. Yang kedua yaitu vitamin hematopoietik atau vitamin yang berhubungan dengan pembentukan sel darah merah, seperti asam folat dan vitamin B12, B6 atau piridoksi yang berfungsi sebagai pelepasan energi. Fungsi yang pertama yaitu vitamin B2 yang berperan penting sebagai koenzim dekarboksilasi senyawa asam ketoh, meningkatkan sirkulasi dan pembentukan darah, memelihara sistem saraf,
dan berperan dalam biosintesis neurotransmitter dan berperan dalam produksi HCl dalam perut atau sistem pencernaan. Lalu ada vitamin B2 riboflavin yang memiliki fungsi sentral dalam produksi energi dan pernapasan seluler. Selanjutnya ada vitamin B3 atau niacin yang berperan dalam mengubah makanan yang ada menjadi energi. Defisiensi niacin atau pelegra yang ditandai dengan gejala depresi, dermatitis, dan diare. Selanjutnya asam pentatotenat atau vitamin B5 yang berperan dalam pembentukan koenzim A yang berperan dalam metabolisme energi. Selanjutnya ada vitamin B6 atau piridoksi. Di dalam tubuh diubah menjadi bentuk aktif vitamin B6 yaitu PLP, piridoksal fosfat, dengan fungsi utama yaitu sebagai kofaktor enzim yang terlibat dalam metabolisme asam amino, energi, asam lemak, dan asam nuklea di mana fungsi vitamin ini berpengaruh pada proses pertumbuhan ternak. Selanjutnya ada biotin yang berfungsi sebagai berfungsi dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Pada ayam, biotin merupakan zat pencegah perosis seperti halnya mangan, kolin, dan asam folat. Selanjutnya ada folat yang memiliki peranan dalam sintesa purin dan pirimidin yang merupakan kunci dari asam nukleat. Selanjutnya ada vitamin C atau asam akrobat yang berasal dari glukosa dari siklus asam uronat yang dikatalis oleh enzim L, gulonolakton, oksidase. Vitamin C ini diperoleh dari makanan yang berfungsi sebagai agen pereduksi berbagai reaksi. Pemberian vitamin C dapat mencegah cekaman panas pada ayam, mampu meningkatkan sintesa protein. Vitamin C juga merupakan vitamin daya tahan tubuh yang bagus untuk melindungi imun. Yang keempat yaitu vitamin D atau kalsiferol yang mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu proses absorpsi kalsium dan fosfor dari saluran pencernaan, dan selanjutnya mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Yang kedua yaitu proses reabsorpsi yang berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi kalsium dan fosfor dalam darah. Fungsi yang ketiga yaitu deposisi yang berperan dalam pembentukan tulang dengan jalan mempengaruhi deposisi pada matriks tulang. Yang kelima yaitu vitamin E. Mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi dari beberapa jenis ternak. Fungsi yang kedua dari vitamin E ini yaitu dapat digunakan sebagai antioksidan. Lalu fungsi dari vitamin E ini juga sebagai absorpsi di mana memperbaiki serum oleh usus, sedangkan serum tersebut penting untuk mencegah terjadinya anemia. Vitamin selanjutnya yaitu vitamin K. Fungsi dari vitamin K yaitu diperlukannya dalam proses pembekuan darah, khususnya dalam sintesis protombin di dalam hati. Karena protombin bersama tromboblastin dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Dengan adanya trombin ini, maka fibrinogen akan berubah menjadi fibrin. Fibrin inilah yang sebetulnya diperlukan dalam proses pembekuan darah. Kebutuhan minum vitamin K tergantung pada ransum yang tidak mengandung antistres. Nah, dari kedua topik tersebut, mineral memiliki hubungan dengan vitamin, yaitu di mana vitamin memiliki fungsi dalam pembentukan tulang dan mineral harus disediakan dalam jumlah yang cukup dan perbandingan yang tepat pula. Kemudian saya akan melakukan uji coba sederhana vitamin C. Baiklah, di sini saya akan melakukan uji sederhana kandungan vitamin C pada bahan pangan dan pakan ternak. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu pertama satu buah sumpit untuk mengaduk larutan-larutan, lalu ada wadah bening, dan untuk bahan kita menggunakan air, larutan daun ubi, larutan bayam, larutan jambu biji, larutan tomat, larutan semangka, dan larutan pisang. Dan untuk bahan utamanya kita menggunakan betadin ataupun iodin. Untuk prosedur pengerjaannya, yang pertama kita meneteskan betadin
5 hingga 8 tetes pada setiap larutan. Baiklah, dapat kita lihat pada daun ubi, betadin tersebut menjernihkan warna pada daun ubi. Begitu juga dengan larutan bayam, jambu biji, tomat, semangka, dan pisang. Dari uji coba sederhana kandungan vitamin C dapat kita simpulkan bahwa betadin akan melarutkan vitamin C yang ada pada larutan, tetapi tidak bisa melarutkan warna yang ada pada larutan tersebut, serta yang ada di dalam larutan, sehingga warna akan tetap tetapi akan lebih jernih. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada praktikum kali ini. Atas perhatian teman-teman dan audiens, saya ucapkan terima kasih.